Gue sih ini nggak ngincer cepat sampai, yang penting nikmatin perjalanan aja. Cuman memang yang bikin beda adalah ya Aprilia ini menurut gue adalah motor Italia yang underrated ya. Jadi pesan buat teman-teman yang memang kasarannya ya penonton setia atau apa, ya gue harap kalian bisa ambil yang positifnya. Gak ada bro yang langsung tiba-tiba lu kayak tajir mampus melintir gitu, gak ada bro. Wah macet nih, jangan-jangan sampai sini. Dari sini udah macet kah? Kalau iya keren. Akhirnya bisa bikin konten mudik lagi bersama Aprilia RS 660 lagi. Berarti ini tahun kedua nih gue mudik pakai ini. Gokil. Ya, kita jalan-jalan lagi. Dan ya gue juga mudiknya nggak jauh-jauh banget sih. Teman-teman juga pasti tahu gue kemana. Cuma ke Bandung. Bukan touring juga, jadi kayak gue nggak bawa apa-apa. Cuma kayak bawa motornya. Udah pasti ya kondisi apa adanya. Cuma tersematkan Ohlins dan Akrapovic slip on. Kayaknya ini unit yang udah pernah gue pakai sebelumnya. Jadi ya seperti ini. So ya, without further ado, let's go. Kita go. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita jalan guys. Ini by the way udah di Cibubur sih. Dan ya gue lagi suka lewat Jonggol akhir-akhir ini kalau ke Bandung. Entah kenapa. Padahal ya jalannya lebih apa ya, nggak mulus lah gitu. Dan ini gue pakai RS 660 ya. Buat teman-teman yang kepo dengan motornya, bisa langsung cek aja video review plus minus. Gue udah bikinin semuanya langsung. Gue taruh di deskripsi video ini untuk playlistnya. Dan ya seperti yang kalian bisa lihat ini kayak habis hujan. Jadi ya ya basah gitu kan. Dan apa ya, gue nggak bawa jas hujan guys. Jadi ya udahlah, kalau misalnya kenapa-napa hujan atau apa ya udahlah gitu. Ya udah gitu, nggak bisa pakai jas hujan, otomatis gue akan berhenti kayak gitu. Dan ini so far oke ya viewnya. Gue sih ini nggak ngincer cepat sampai, yang penting nikmatin perjalanan aja. Jadi ini udah jam berapa ya, jam 12-an lah ya, setengah satu mungkin. Dan gue berangkatnya siang-siang di tanggal, by the time video ini dibuat ini tanggal 27 hari Kamis. Yes, begitulah. Jadi minggu-minggu ini adalah minggu-minggu MotoGP juga, Argentina lebih tepatnya. Dan semoga Marc Marquez menang. aduh, masih aja. Iya, Marc Marquez di Ducati kan, sedangkan gue lagi pakai motor Aprilia. Aprilianya jagoannya lagi recovery ya, Jorge Martin. Sayang sekali 3 race ini doi absen. Tapi gue berani bilang kayaknya dia masuk Aprilia pun nggak langsung kayak jago gitu sih. Ya soalnya Ducati terlalu kuat ya motor-motornya. Apalagi ketemu Marc Marquez. Marc Marquez pakai GP23 aja killer banget. Walaupun gak juara dunia ya, tapi ya progresnya bro, ya comebacknya tuh comeback Israel gitu. Jadi ya jangan diremehin gitu kan. Marc Marquez nih pakai Ducati ya makin ngeri, apalagi dua race di Thailand, terus sama di mana, di masih yang kedua, anjir lupa lah gue. Disitulah orang dia sapu bersih ya kan, semuanya perfect. Oh Argentina ya, di Argentina. Apalagi di kota nih, gue yakin pasti Marc Marquez gregetan nih, pengen menang gitu kan, karena di tahun lalu aduh crash gitu, padahal udah di posisi pertama gitu kan. Ya ya semoga sih menang ya. Ya gue sih gak basa-basi ya. Emang menurut gue MotoGP saat ini yang bikin seru Marc Marquez, dan kebetulan juga doi jago sih. Kalau Acosta kayak terlalu koki ya, terlalu sengak lah, bocil yang kayak nantang gitu ya kan. Tapi kalau
siapa namanya, Ogura tuh ya, rookie yang paling kalem, paling humble, tapi sayang banget pas di Argentina dia didiskualifikasi. Ya begitulah MotoGP, semoga di minggu ini Marquez menang. Oke. Dan ya gimana teman-teman semua, semoga kabarnya baik-baik saja ya. Yang mudik hati-hati, yang naik motor, yang naik mobil atau naik kendaraan umum, pesawat, kereta dan lain-lain, hati-hati di jalan. Dan buat teman-teman yang gak mudik juga perhatikan ya kendaraan-kendaraan di rumah, dikunci ganda kalau bisa ya kan, gembok kek apa kek gitu, karena menjelang hari raya nih gue juga sering banget ngelihat kayak ini loh ya kan, kasus curanmor lah, diambil lagi saat parkir, terus juga diambil itu di rumah gitu kan, jadi ngeri banget lah. Pokoknya pastikan keamanannya ya itu dijaga. Kalau bisa, kalau motor kan bisa dimasukin ke dalam rumah gitu, kalau mobil harusnya cukup repot lah ya, nggak segampang kayak ngambil motor. Dan ya itu aja sih ya pesan-pesan gua, karena gua pun juga kalau lagi kondisi kayak gini motor ya di keep gitu, ditaruh, ditutup pakai sarung motor, nggak yang terbuka begitu, apalagi lebih sering ngegembok pagar dan lain-lain. Jadi ya gitulah, kita harus 24 jam standby terus. Kalau punya CCTV lebih bagus, bisa mantau terus gitu kan. Terus ya apalagi ya nih, ngomong-ngomong soal mudik kayaknya lama-lama nih ini apa ya, jodoh nih pakai Aprilia RS 660. Sejujurnya memang nih motor enak banget sih, gua nggak pernah komplain, dan menurut gua juga powernya pas banget, sangat pas bahkan di Indonesia. Dan ngomong-ngomong soal motor ini, ada yang versi terbarunya loh guys, yang versi 2025 nya. Jadi dia sudah include dengan winglet, tampilan speedometer berubah, dashboard TFT nya gitu kan jadi lebih gede, 5 inch atau 6 inch lupa gua, pokoknya lebih baru kayak RSV4 nya. Dan yang pasti warnanya lebih fresh. Cuman untuk di Indonesia saat ini baru versi yang ini gitu. Dan yang barunya itu warnanya ini ya, warnanya biru putih, lebih dominan biru keunguan gitu sama putih. Terus ngomongin bingung ya, ngomongin RS 660 nih kadang apa ya, menjadi dilema juga gitu. Padahal nih motor sebenarnya ya untuk dua dunia, baik itu penggunaan dunia harian, motoran harian untuk moge, terus performance di sirkuit, ini motor balance sih. Dan ngomongin soal output power, torsi, gila sih ini motor gacor sebenarnya, udah sangat cukup gitu. Kebetulan tipe yang gue pakai ini kan memang tipe yang lama kan, dia nyentuh lah 100 horsepower. Nah yang terbaru ini RS 660 terbaru dia sudah nyentuh ke 105 horsepower, jadi ada gap 5 horsepower. Dan menurut gue ya udah mantep gitu bro ya. Selebihnya teknologi kurang lebih sih sama ya, jadi ada cruise control, riding modes, traction control, connectivity smartphone dan lain-lain, layaknya motor canggih. Apalagi ya quick shift nya juga ya, quick shift nya saya suka sekali, Aprilia ini enak. Dan gue rasa hampir semua motor Eropa quick shift nya halus-halus ya, nggak ada komplain di situ. Cuman memang yang bikin beda adalah ya Aprilia ini menurut gue adalah motor Italia yang underrated ya. Dibilang eksklusif enggak, dibilang jelek juga enggak, tapi kayak memang Aprilia ini agak, orang tuh kurang begitu paham gitu menurut gua gitu ya. Aprilia hanya orang-orang tertentu doang. Bahkan menurut gua orang Aprilia itu adalah orang-orang yang memang udah saking niche-nya orangnya itu. Cuman ini dia tuh udah pasti motorcycle enthusiast gitu kalau yang tahu motor Aprilia ya. Jadi kayak udah yang cukup knowledge lah soal dunia motoran kalau orang yang ngerti dan paham Aprilia. Cuman orang-orang seperti itu ujung-ujungnya kadang nggak beli Aprilia, malah belinya yang lain. Tapi buat teman-teman yang udah punya Aprilia sih menurut gua respect ya, karena pertama seleranya unik sih dan antik.
apalagi kalau kita bicara di Indonesia gitu, pasti motor Italia mah ya Ducati. Walaupun sebenarnya secara jumlah menurut gue lebih banyak pengguna Aprilia ketimbang MV Agusta ya. Tapi kalau MV Agusta kan kita bicaranya soal kemewahan dan eksklusivitas, jadi rame itu bukan yang dicari gitu. Sedangkan kalau Aprilia kan ya layaknya sebuah motor, cuman emang fokusnya ke performance ya, karena yang diunggulkan kan seperti kayak RS V4, RS 660, Tuono series. Jadi gitu. Kalau misalnya bicara soal yang buat harian, Matic dan lain-lain ya Aprilia ada. Yaitu SRGT yang kayak punya gua itu gitu. Apalagi yang sekarang dia udah model terbaru ya, warnanya jadi makin fresh, makin cakep. Soal livery sih ajib sih, dan build kualitasnya Itali sih nggak main ya. Aprilia ini respect banget, bener-bener kelihatan banget motor mahal, walaupun seperti yang kita tahu ya bukan langsung dari Italia, melainkan dari Vietnam apa Thailand gitulah ya. Motor itu sendiri, aduh nih banyak ciprat-ciprat, jadi mohon maaf guys kalau misalnya rada-rada ini basah atau gimana. SRGT yang terbaru, aduh asik banget. Kalau misalnya ada jual body satu setnya gitu kan yang baru, enjoy sih, cuman pasti mahal ya. Tapi gue puas sih sama SRGT ya, bicara soal SRGT gue puas banget penggunaan buat harian. Cuman memang ada beberapa minus sih yang gue pengen ganti dan gatal banget gitu, yaitu suspensi. Tapi oh my god, suspensinya mahal. Öhlins bro, karena gue pengennya Öhlins kan, dan itu harganya berapa, 14 jutaan gitu ya. Semoga ada rezekinya bisa ganti, soalnya kalau udah ganti tuh enaknya minta ampun. Menurut gue juga Maticnya cukup, nggak sebongsor X-Max tapi lebih ngebut dari N-Max gitu menurut gue. Dan ganteng pak, satu-satunya Matic Itali ya, atau motor Matic yang menurut gua tuh dari lahir udah ganteng gitu, yaitu SRGT. Mungkin bicara soal desain selera sih, tapi SRGT itu salah satu Matic yang paling ganteng. Dan kalau ngomongin RS 660, kalau kita ngomongin motor ini tuh dia ini guys, ramping ya, motornya ramping, singset, tapi padet gitu, nggak ada kopongnya, asik lah pokoknya, enjoy banget. Kayak gue tuh effortless kalau pakai motor ini. Dan memang RS90 ya, versi fairingnya dia menurut gue nunduk lah. Terus juga dibilang seat height-nya tinggi enggak, tapi joknya lebar, jadi pasti teman-teman yang tingginya kurang lebih 170 cm pasti jinjit. Kalau satu kaki pasti ya masih aman dan enjoy. Dan ini rasanya knalpotnya standar, suaranya kayak standar ya, soalnya slip on. Akrapovic slip on ini bener-bener kayak knalpot standar, rasanya halus dan gak ada suara. Cuman memang raungan mesinnya sih ngebas kalau kita lagi diem, tapi ya tetap aja kurang beringas. Soalnya suara motor ini kan parallel twin, tapi parallel twin firing order 270 derajat. Bah, itu suaranya respect ya, respect mampus. Kayak Harley, kayak Fit Twin, waduh, jos gandos itu mah. Dan efeknya tuh bikin torsi juga jadi makin enjoy, gurih lah rasanya. Kayak kalau kita lagi pengen quick shift gitu kan, naikin gigi tuh suara 270 derajat, aduh gurih banget. Mirip-mirip kayak Crossplan juga lah, Crossplan CP2 nya kayak Yamaha atau siapa, CF Moto. Cuman ya ini inline bukan Crossplan. Ya paling top speednya tentu 200 lah ya. Cuman maksud gua ya mau ngebut kayak gimana sih gitu. Walaupun tetap kan hati mah pengennya super baik. Tapi jangan salah guys, super baik ya kadang ya buat ya memang ya mahal sih. Tapi maksud gua orang bilang gak kepake gitu kan powernya, tapi bullshit lah. Kita suka yang lebih kan. Itu udah karakter manusia banget gak sih? Kita suka yang lebih. Semakin lebih semakin enjoy. Cuacanya bener-bener jujur lembab ya, tapi kayak cerah, cuman mendung, bingung gua. Ya gimana, yang maha kuasa aja ya kan. Yang penting mah semua rezeki lah, alhamdulillah. Tapi ya shout out dulu buat Aprilia Indonesia udah mengizinkan gue untuk mudik pakai motornya lagi nih. Aduh, respect banget. Ini mungkin satu-satunya cara supaya gue masuk ke geng Aprilia nih kayaknya nih. Kacau memang.
Gimana guys? Menurut kalian cocok gak nih gue pakai RS 660? Oh my god, ya mimpi dulu mimpi. Terus yang gue demen tuh sekarang motor ada cruise controlnya gitu. Walaupun di Indonesia mungkin nggak begitu kepake atau gimana, tapi cruise control tuh enjoy sekali pak. Enjoy sekali, nggak bohong. Kalau mau nyalip pakai ini enak sih sebenarnya, cuman apalagi kalau ada suara, aduh ciprat gini, pasti. Udah nih yang kayak gini nih, udah, udahlah, amsyong, nggak bisa. Namanya riding, tapi ya baik lagi buat gue mah ini mah kayak hari biasa aja, hari-hari gue riding. Gue tuh sesering itu sih memang, Jakarta Bandung Jakarta motoran. Cuman kadang gimana ya nggak gue vlogin soalnya bosan. Biasanya lewat puncak gitu kan, tapi ya akhir-akhir ini gue bilang gue lagi suka lewat jonggol karena biar beda aja gitu. Walaupun sebenarnya kadang relatif lebih lama ya, tapi ya jalan yang berbeda dikit lah seenggaknya. Terus ini kerennya udah pakai Ohlins kan, dan ya Ohlins, gimana karakternya, jadi suspensinya stabil apa, enak gitu. Dan ini gue puasa alhamdulillah ya, alhamdulillah gue dari awal hari pertama sampai hari ke-27 belum ada bolong, alhamdulillah diberi kesehatan terus sama Allah. Terus juga gue senang banget sih ya di bulan Ramadan ini gue bisa fokus sama program baru kita yaitu Motopods ya, jadi kayak semi podcast gitu dengan konsep vlog tapi kayak podcast, dan itu asik banget. Gue senang banget dan terima kasih banyak loh buat teman-teman yang udah selalu nontonin. Dan itu ya gue cuma berdua doang ya, gue sama Ripal gitu, sama Bang Ripal, respect. Itu apa ya, seneng gitu pak ya, mau orang bilang viewsnya kurang atau apa enggak, tapi itu adalah awal permulaan yang menurut gua wah ini bisa menjadi potensi yang baru gitu. Dan memang kita bedanya nggak terlalu fokus sama narasumber karena kita fokusnya sama topik yang akan kita bahas. Dan sebisa mungkin relate, jujur, tanpa ada apa ya, opini yang disetting gitu, ngerti gak sih? Jadi ya udah, itu real pendapat kita. Karena gue pengen bikin konten jujur, dan ya gue pernah bilang deh, semakin kita jujur tuh semakin yang nonton kan dikit, tapi semakin kita nge-fake semakin banyak gitu kan, yang follow, yang nonton atau gimana gitu. Gue tuh udah di fase gue capek sih, gue capek buat ya, maksudnya banyak muka tuh gue capek gitu. Jadi kadang menjadi diri sendiri itu menyenangkan guys, dan memang harus ya, ada arti tersendiri kenapa kita selalu dibilang ya jadilah dirimu sendiri gitu, karena ya dari situ itulah warna kita tuh bisa kelihatan. Entah itu orang suka atau enggak ya bukan tugas kita juga sih buat nyenangin semua orang, tapi setidaknya kalau ada orang yang suka sama kita, respect sama kita, ya itu kita fokusnya di situ. Kita fokus untuk memberikan yang terbaik ya, yang maksimal, untuk kita tuh bisa jadi oh shit bos, oh no, untung sepatu saya waterproof ya, untuk kita tuh bisa memberikan yang bagus kepada yang lain ya, karena ujung-ujungnya kan semua itu dinilai apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Gua yang sekarang sih gue pengen memberikan sesuatu yang positif lah, dan mungkin bertahap sih, memang nggak bisa yang gue langsung bikin sesuatu yang jebret gitu, enggak sih, tapi yang bisa gue lakuin cuma lewat konten guys, mencerdaskan lah, tapi dengan motoran ya. Mungkin nggak 100% efektif ya, tapi niat gue sih insya Allah baik ya. Karena kan semua dinilai dari niat, tapi selebihnya kan ya berdasarkan penilaian kalian juga gitu kan. Gue banyak banget sih memang kayak konten-konten awalnya ada terus tiba-tiba hilang ya, karena gue juga sambil menilai dan melihat gitu, ini cocoknya yang mana gitu. Dan gue yang sekarang itu udah bukan konten buat nyenangin orang, bukan, tapi buat diri gue dulu gitu. Terkesan egois sih memang, tapi menurut gue kalau misalnya kita appreciate diri kita sendiri dan kita respect sama diri kita sendiri, gue rasa itu bisa menjadi magnet buat orang lain untuk bisa ngelihat kita tuh kayak apa ya, jadi sebuah motivasi gitu. Jadi gue tuh udah nggak yang
mikirin, waduh ini orang pada nggak suka sama gua, waduh views gua dikit, waduh. Itu udah bodo amat sih, karena gua ngonten ya udah ngonten aja gitu. Dari dulu gue selalu bilang, cuman ya banyak sekali kan pro kontranya. Tapi gue sih udah nggak begitu mikirin ya, karena mau bagaimanapun opini orang ya opini orang. Gue nggak bisa ngontrol, apa yang gue bisa kontrol apa ya, ilmu stoikisme. Tapi gue dari dulu gitu sih, kayak ya udahlah, yang terjadi terjadilah, dan kalaupun terjadi dan ada pun kesempatan ya gue lakuin yang terbaik udah gitu. Jadi siap gak siap ya udah enjoy. Jadi pesan buat teman-teman yang memang kasarannya ya penonton setia atau apa, ya gue harap kalian bisa ambil yang positifnya. Gue nggak pernah memaksa untuk kalian harus nonton atau apa, karena baik lagi sih, semua itu filter menurut gue, filter dari kitanya masing-masing. Kalau emang dirasa cocok ya udah gas, tapi kalau nggak cocok ya ngapain dipaksa gitu loh, ya nggak sih? Nggak ada konten yang jelek ya, yang ada itu yang nggak cocok. Kalau cocok pasti ditonton, kalau enggak ya udah enggak. Dan mungkin memang gue di fasenya memang ya seperti ini gitu. Gue udah nggak mau banyak basa-basi, gue cuma maunya memberikan sesuatu yang menarik, apalagi ya guanya juga harus happy dulu. Ya udah itu sih yang mungkin akhirnya gue alhamdulillah selalu bertahan dari dulu sampai sekarang, karena gue ngerasanya ya memang gue ngonten ya enjoy gitu, nggak ada karena ada tekanan atau pressure atau gimana ya. Kecuali memang kalau misalnya ada kerjaan ya, kerjaan semacam endorsement kayak gitu-gitu ya, gue rasa memang ya wajar lah, namanya dunia pekerjaan, profesionalisme dalam berkonten kan. Tapi orang yang udah bisa mikir pasti bisa menilai gitu. Tapi kalau orang yang mungkin masih sebatas menilai apa yang dilihat dari matanya doang ya udah, tanggapannya akan seadanya juga. Dan gua nggak pernah apa ya, alhamdulillah sih udah nggak pernah kepancing. Yang ada juga gue jawabnya juga seadanya juga. Gue udah yang alhamdulillah sih udah free banget. Gue mau ngomong apa, mau gimana, respon gimana, bersikap seperti apa ya udah. Yang menurut gue baik ya itu yang gue lakuin, yang menurut gue bener ya itu yang gue tegakkan. Ada salah ya diingatkan, tapi bukan berarti harus dipaksakan langsung gitu. Jadi ya udah, toleransi. Ya baik lagi ya, gue sih percaya ya, semua ada masanya, ada fasenya. Waduh. Dan di tiap masa dan fase itu nggak akan selamanya, jadi kayak naik turun guys. Tenang aja, nanti fasenya akan datang lagi ke kita, tapi nanti juga akan pergi lagi gitu loh. Jadi bergantian semua tuh, nggak ada yang selamanya kita terus gitu, nggak ada sih menurut gua. Bener dah, selama-lamanya manusia hidup paling berapa gitu kan, 100 tahun. Dan itu ya udah, bahkan nggak nyampe gitu, belum tentu nyampe 100 tahun. Enak sih pakai motor ini, rasanya kayak compact tapi kokoh gitu. Dan guanya tuh di saat gua mau butuh power ada, emang torsinya gila sih. Torsinya edan dan memang enjoy. Ya gua sih mau sambil ngerekam terus saja sih guys. Jadi kalau misalnya mati ya udah, semoga nggak mati. Semoga sih bertahan ya, nggak mati. Wah, dia mau nyalip nih. Let's go. Support. Let's go. Ayo. Waduh. Iya. Ada mobil ya. Nggak bisa, dia ada mobil soalnya. Hahaha, enjoy. Itulah kenapa saya suka motoran. Karena menggerakkan jiwa, bukan menggerakkan roda. Anjay. Motor tuh. Tak kenapa ya, gue kalau nggak motoran kadang sengklek loh. Maksudnya error gitu. Motoran tuh buat gue tuh kayak sangat perlu. Ya jadi kalau misal gue nggak motoran kayak gini nih, waduh, gila sih, stres sih gue yang ada. Sumpah, makanya dulu yang pas covid tuh apa namanya, bener-bener ini. Wah gila sih, itu mah gue puyeng sepuyeng-puyengnya kalau keluar kagak riding gitu. Apalagi pas lagi hektiknya touring. Wah,
Terus tiba-tiba dirumahkan tuh kayak, oh shit man, I'm very bored. bosen bro. Kayak aduh, main game juga stream ya, memang dialin dengan streaming sih. Ada beberapa game yang alhamdulillah ada yang bagus ya, dan saya enjoy. Tapi tetap men, tidak keluar itu rasanya seperti kayak di penjara. Pengennya kita bisa keluar kemana pun yang kita mau gitu. Itu kan seru banget ya, pakai motor kesayangan dia, pakai apapun lah gitu. Maksud gua yang penting enjoy. Makanya nih sekarang udah mulai normal gitu kan, tapi dengan kondisi negara Konoha yang ya gitu kan. Saya update kok soal berita-berita yang terjadi di luar sana itu jujur. Dan ya greget ya, saya greget sumpah. Terkadang tuh gua tuh mikirnya gini loh. Oke, mungkin kita bisa bersuara lewat sosmed dan segala macam, tapi kadang tuh ya cuma itu doang yang bisa kita lakuin, ngerti gak sih? Ya kita hanya bisa bersuara, berteriak sampai kedengeran ke dalam gitu. Kalau udah mulai kedengeran ke dalam, ada dua nih aksinya. Entah itu direspon atau didiemin lagi. Atau dibungkam kita gitu. Yang dibilang Konoha gelap lah atau apa itu, ya nggak tahu sih. Kita tuh selamat sama ini loh, kalau menurut gue ya, kita tuh selamat sama warganya sendiri ya, UMKM, terus yang pengrajin, industri-industri rumahan, brand-brand lokal, itu yang bikin kita tetap sustain kalau menurut gue sih. Termasuk kayak para kreator-kreator atau para pelaku kreatif di dunia ekonomi. Maksud gue itulah yang menyelamatkan kita gitu. Jujur gue sih berharap yang terbaik gitu ya. Semoga memang Konoha bisa enjoy, bisa bebas dari yang namanya korupsi. Tapi ya gitulah, sulit banget. Gue sih apa ya, banyak teman-teman gue yang kayak nggak mau bahas soal ini gitu. Ketika kita bahas soal ini kayak nggak mau tahu gitu, kayak yang udah, ya gue bilangnya apatis ya. Tapi ya apa yang bisa kita perbuat? Ya bikin kontennya seperti apa ya, sindiran doang gitu. Dan gue tetap respect sih sama orang yang punya keberanian lebih dalam hal menyuarakan pendapatnya soal tempat dimana Konoha berada gitu ya. Bener deh guys, gue tuh khawatir sama generasi penerus kita. Cielah, mikirnya udah generasi penerus ya. Ya gue aja belum tentu nih. Terkadang apa ya, menurut gue berita-berita ya memang ada benernya, tapi kadang juga belum tentu benar gitu, ngerti gak sih? Nah khawatirnya gue adalah ketika kita melihat sesuatu itu langsung ditelan mentah-mentah rata-rata gitu. Jadi kayak cuma lihat headline-nya langsung, oh ini bener begini, padahal isinya nggak begitu gitu. Serem gitu sih menurut gue kalau literasi kita kurang tuh, karena akhirnya jadi gampang dibadutin, ya nggak sih? Ada isu apa langsung percaya gitu, dilempar ini langsung percaya gitu, tanpa ngecek cross check informasi yang sebenarnya. Itu maksud gue serem bro. Dulu sih zaman gue kecil alhamdulillah gue punya privilege untuk kita bisa memilih buku yang pengen kita baca ya, sebelum adanya internet. Terlepas dari buku bacaan yang gue beli atau yang gue baca itu adalah majalah Bobo, XY Kids, tapi gue baca gitu. Karena menurut gue jendela dunia tuh bener guys, baca buku ya. Tanpa kita baca buku tuh kita asli otak kita itu isinya dengan apa ya, dengan kita baca gitu. Baca buku yang memang respect. Udah mati nih kamera. Pendidikan anak itu ya, menurut gua, walaupun gua belum berkeluarga, tapi menurut gua nih, gua nggak bilang gua bener ya, tapi menurut gua itu dimulai dari orang tuanya dulu pak, ya kan? Cara ngajarnya, moral, etika, agamanya mungkin, ya nggak mesti muslim gitu, maksud gue ya apapun gitu. Itu dimulai dari orang tua, karena cerminan dari keluarga itu ya adalah anak-anaknya ketika berada di luar, atau ya
siapapun mereka ya, entah itu bapaknya entah itu ibunya, apalagi penerusnya gitu ya, anaknya gitu. Anak itu nggak akan jauh dari orang tuanya ya, greget kadang, tapi ya kita bisa apa, ujung-ujungnya juga disahkan secara sepihak. Guys, gue tuh kadang kalau di luar dari video atau apa ya, suka banget gue ngomongin ini. Percayalah, masyarakat gak ada yang nggak notice. At least di lingkungan gue ya, mereka semua notice. Cuman permasalahannya satu, udah mikirin perut masing-masing. Soalnya mau bagaimanapun kita beraksi, nggak ada yang berubah gitu. Cuman kan serem ya. Dan kalau kita bicara soal takut pekerjaan hilang dan lain-lain, dulu gue sempat mikirnya gitu, anjir nih kalau misal gue ikut campur gitu kan, anjir sih kelar mungkin gitu kan. Tapi semakin kesini pak, apa ya, naluri untuk kita pengen bersuara tuh ada gitu. Karena kita sering mendem kan, mendem, tau-tau bocor gitu. Ya mungkin karena gue bikin apa namanya, sesuatu yang bukan temanya soal itu, dan gue bahasnya sesuatu yang otomotif kayak gini, jadinya ya kayak mendem. Walau buat gue sih kayak gue mendem, harusnya gue bisa bikin konten yang seperti itu. Tapi ya sekali lagi, jadi bukan otomotif gitu. Itu juga ada gue pemikiran kayak gitu. Ya mungkin kalau misalnya kayak motovlog ini, gue pengen sih sesekali mulai bahas-bahas gini, memberanikan diri untuk kayak ya yuk sadar gitu bro, percuma ya kita tinggal di sini, otomatis nanti kita yang nerusin gitu. Kita udah sampai mana nih? Udah ngarah Cianjur sih ini, nggak tahu udah, ini pasti lama nih videonya nih mungkin ya, entahlah. Ntar dulu mbak bu, sabar. Aduh serem sih kalau kayak gitu. Dan akhir ini memang gue tuh lagi sering bolak-balik Jakarta Bandung, Bandung Jakarta sih guys. Soalnya gue bisa dibilang nggak pindah ya, tapi kayak lagi sering aja gitu. Enak soalnya deket kan. Jujur bosen ridingin di situ-situ doang mah. Mending kita berpetualang sedikit gitu kan. Tapi ya terkadang gua ngomong begini ya, ini hanya berlaku untuk diri gua sendiri gitu, ngerti gak sih? Karena gua kadang tuh suka menganggap, oh iya ya orang tuh gak sama ya sama kayak kita gitu. Makanya sih gua respect sama teman-teman yang kerja 9 to 5, tetap komit gitu. Asli pak, yang bikin pecah itu adalah ya konten-konten TikTok itu loh, yang standarisasi soal work life balance itu. Menurut gua nggak ada bro, yang langsung tiba-tiba lu kayak tajir mampus melintir gitu, nggak ada bro. Mungkin ada sih, tapi kayak 1:1.000.000 gitu. Dan memang ya udah gitu kan. Cuman maksud gue jangan ngerasa kita serem sih ini serem sih. Iya, cuman jangan ngerasa kita juga sama gitu. Hidup kita kan beda-beda nih. Cuman maksud gue, ya gue kadang salah juga sih. Kadang gue menganggap orang tuh sama kayak gue gitu waktu dulu ya. Ya gue ngelakuin A, ya orang juga ngelakuin A, padahal ya belum tentu gitu. Ya Allah. Ya bersyukurlah, alhamdulillah. Apa namanya? Kita bisa menikmati apa yang kita nikmatin, apa yang kita sukain gitu ya. Tapi bukan berarti ya hidup kita yang paling enak, belum tentu gitu. Karena baik lagi ya, semua itu ada plus minusnya, ada resikonya, semua ada. Dan ya gimana niat lah, kalau emang apa ya, baik lagi sih gue pengen mulai dari tahun ini tuh gue kayak pengen bikin konten tuh yang genuine. Ya gue ngomong apa adanya, jujur gitu, tanpa ada kata-kata yang dibuat, disetting kayak gitu. Ini kalau mau mode galak bisa, cuman serem. Semua motor tuh buat gue serem guys. Karena gue nggak pernah ngeremehin motor selambat apapun, karena dia punya sisi bahayanya. Tadi sempat gue cut karena hujan deras ya akhirnya. Dan ini kita udah mau di mana? Bukit Pasir ya, pada larang situ lah. Jadi ya enjoy the ride aja guys. Gue juga dari tadi menikmati perjalanan. Cuacanya jadi cakung gitu kan.
Ini sebenarnya baju rada basah-basah dikit, tapi ya enjoy lah. Semoga apa namanya nggak masuk angin, semoga ya. Ya so far enjoy lah. Bismillahirrahmanirrahim nih. Daerah-daerah belok-belok sini nih, rada banyak truk-truk pasti. Waduh, sepi terus dong, sepi. Aduh, coba rada kering, enak nih buat belok-belok sini sebenarnya. Suka banget gue daerah sini, entah kenapa, tapi ya asal kering aja. Kalau basah gini agak serem sebenarnya. Sama kalau kering sebenarnya pasir sih, tapi kayak ya sih enjoy lah. Buset. Jetek 25, suaranya gacor. Bampi. Aduh, jangan langsung muter dong. Bahaya. Wah, macet nih, jangan sampai sini. Dari sini udah macet kah? Kalau iya keren. Wah, iya deh. Macet. Oh maga. Ayo bangku. Vario, KZR, my friend, Madut. You masuk, I masuk. Bisa. Yuk. Nah, kiri kanan tetap. Ayo, Fiction, my friend, Madut. Fiction lightning ini kayaknya nih. Oke. Ayo, bisa yuk. Oh shit bro. Oh ternyata banjir. Oh banjir ternyata guys. Genangan doang. Aman. Yuk kita lewatin. Oh ternyata bukan cuma banjir guys. Ternyata masih di depan masih macet. Oh maga. Masuk Pak Eko. Oke, hati-hati, jangan gegabah ya. Ya enaknya sih motor ya, bisa selap-selip gini, tipis-tipis aja kan. Yang penting kita selalu waspada, serem juga sih dari lawan arah sebenarnya. Oh, macet mudik guys. Masih jam berapa padahal? Jam 3 kayaknya ya. Buset. Macet tuh udah begini. Ya udahlah. Enjoy aja, enjoy. Alright. Makasih. Ya seperti yang kalian tonton aja dah. Ini tuh macet banget ternyata ke arah Bandung. Dan gue juga gak kaget sih kenapa bisa macet begini. Karena memang sudah waktunya orang-orang pada mudik ya. Itu satu. Terus yang kedua, ini tuh udah jam-jam sore. Artinya orang-orang juga udah mulai pengen persiapan buat buka puasa. Jadi kayak ya udah gitu numpuk. Cuman ya udah deh kita skip aja ya karena di sini sangat membosankan kalau misal kalian tonton yang ada kayak cuma nontonin gue ngomel-ngomel. Jadi alhamdulillah akhirnya kita sampai di tujuan. Oke guys, alhamdulillah akhirnya sampai juga gue di tujuan, yaitu di kota Bandung gitu kan. Jadi memang ya seperti yang udah gue bilang berkali-kali, gue lagi sering Bandung-Jakarta, Jakarta-Bandung gitu-gitulah. Ya karena kita juga alhamdulillah punya banyak teman, ya nggak ada salahnya juga kita mampirin lah gitu kan. Plus juga temanya lebaran, gue juga biasa tiap lebaran selalu di sini gitu. Jadi ya udah jadi kebiasaan lah gitu. Dan ini dia motornya yang benar-benar udah nemenin gue mudik 2 kali dalam 2 tahun terakhir ini. Ya, ini dia guys, motornya Aprilia RS 660. Aduh, ini ya gimana ya, racun sih memang. Semua teknologi yang gue mau ada quick shifter up and down gitu kan, ada cruise control, riding mode, ada banyak, traction control, terus handling oke, power cukup, horsepower 100-an horsepower, torsinya enjoy, firing order 270 derajat, suara kayak V-twin kalau misalnya kita ganti knalpot yang full system. Overall ini enak banget dan gak tahu sih, bahaya nih Aprilia nih. Jadi paling seperti itu aja. Dan ya sekali lagi terima kasih banyak buat Aprilia Indonesia yang udah boleh minjemin unit motornya, yaitu Aprilia RS 90 untuk gue pakai mudik yang kedua kalinya. Respect abangku. Dan ya buat teman-teman yang kepo sama motornya, gue udah bikin vlognya soal motornya, dimulai dari review plus minus, test ride-nya juga udah ada, udah semuanya komplit sih harusnya.
Kalian bisa langsung tonton aja, linknya gue taruh di deskripsi ya semuanya. Dan ya paling itu aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih banyak sudah nonton. Teman-teman yang mudik hati-hati. Gue akhirin. I'll see you in the next video. Bye bye. Peace.